adalah Hyundai Staria Lombardi, MPV raksasanya Hyundai yang dibikin jadi jauh lebih mewah lagi sama Lombardi. Nah, Lombardi itu apa sih? Jadi, Lombardi adalah perusahaan karoseri interior. Jadi, dia perusahaan yang bisa ngebikin interior mobil kalian jadi jauh lebih mewah dibanding aslinya. Nah, si Staria Lombardi ini adalah salah satu karya terbarunya mereka ya. Tapi, seberapa mewah sih Staria Lombardi ini dan bedanya apa aja sama Staria yang biasa? Buat detailnya, simak di 10 hal paling tahu dari Hyundai Staria Lombardi. Nah, sebelum mulai reviewnya, simak dulu sponsor video kita kali ini, Motul. Ini adalah Motul TRD Sport Diesel yang punya viskositas 5W40, oli yang berbahan dasar 100% sintetik ya. Cocok banget buat mobil Toyota bermesin diesel terbaru dengan teknologi Common Rail. Pelumas yang satu ini udah dilengkapi dengan teknologi anti deposit dan anti sludge yang efisien banget buat ngejaga mesin tetap bersih ya. Selain itu, oli ini juga diformulasikan dengan teknologi terkini supaya mastiin ketahanan sistem kontrol emisi tetap memenuhi regulasi Euro 4 dan Euro 5. Oli ini juga punya antioksidasi yang sangat baik buat mencegah penebalan dan kerusakan oli lebih cepat akibat panas ya. Jadinya temperatur mesin mobil lebih terjaga. Oh iya, oli Motul TRD Sport Diesel ini juga jadi satu-satunya oli yang punya lisensi resmi dari TRD alias Toyota Racing Development. Jadi, Motul dan TRD ini bekerja sama buat menghasilkan oli yang cocok untuk performa tinggi tanpa mengorbankan kenyamanan dan efisiensi mesin. Buat info lebih lanjut atau pembelian, langsung klik link yang tersedia di kolom deskripsi ya. 1. Apa sih Lombardi? Oke, buat memperjelas lagi, Lombardi atau lengkapnya disebut Lombardi Auto adalah sebuah karoseri mobil mewah ya, yang biasa membuat atau tepatnya memodifikasi mobil biasa atau mobil mewah pun jadi jauh lebih mewah dibanding aslinya. Jadi kayak mobil VIP gitulah. Dan karya mereka pun gak sedikit ya, dari Toyota Alphard Allegra, Velfire RSI, Mercedes Vito Business, V-Class Business, dan Sprinter, Staria Lombardi ini, sampai Toyota Innova Altera dan Fortuner Altera, semuanya itu dibuat jadi jauh lebih mewah dibanding aslinya. Beberapa modelnya kayak si Staria Lombardi ini misalnya, bisa kalian beli dari beberapa sales Hyundai-nya langsung loh. Garansi asli mobilnya masih full berlaku, dan bahkan dapat garansi tambahan dari Lombardi khusus parts electrical dari mereka. So, dia jelas bukan sembarangan modifikasi ya. Nah, kali ini kita bakal detailin si Staria Lombardi ini ya. 2. Beli langsung atau modifikasi. Staria Lombardi ini berbasis dari Staria 9-seater alias Staria yang varian bawah. Well, wajar aja sih, karena jok tengahnya emang bakal diganti jok VIP yang jauh lebih mewah ya. Agak sayang kan kalau ambil Staria yang 7-seater, soalnya jok tengahnya dia udah cukup mewah ya. Anyway, harga Staria Lombardi ini 1,4 miliaran ya. Beda 500-an juta sama Staria Signature 9 yang biasa. Dan tenang, kalian yang udah punya Staria biasa pun bisa bawa Starianya ke Lombardi buat dijadiin kayak gini. Cukup siapin 525 juta aja. Nah, yang menarik adalah Lombardi ngasih garansi khusus buat Staria hasil modifikasi mereka ini 3 tahun ya, berlaku buat sistem keelektrikan yang mereka buat selama kerusakannya bukan diakibatkan oleh pemakaian. Oke lah ya. 3. Interior super mewah. Kalau lihat sekilas tampilan interior depannya Staria Lombardi ini sebenarnya kayak Staria biasa aja ya. Tapi coba dong ke belakang sini. Wih, jadi luar biasa mewah nih. Antara baris 1 dan baris kedua dibuatin partisi besar gini ya. Dan partisi ini proper nih ya, bukan partisi abal-abal. Dari atas saja dilapisin kulit hitam gini. Dan di dekat TV-nya ada sweatnya. Di tengahnya ada panel kayunya gini. Terus ada dilapisin bahan kulit yang super lembut warna putih ini. Dan empuk soft touch sampai ke bawah-bawahnya loh. Ini partisinya bahannya masih kulit semua. Tapi yang keren sih di tengahnya ini ya, ada kaca partisinya yang gede besar ini. Dan ini bisa ditutup buka. Kalau mau ngobrol sama driver ya tinggal turunin aja kacanya yang bisa dilakuin dari kontrol tengah sini. Mau bicara privat sama penumpang VIP, tinggal tutup aja lagi. Mau berbuat tidak senonoh sama penumpang lain, kacanya bisa dibuat gelap gini nih, yang Lombardi disebut Magic Window System. Asik deh tuh ya, nggak butuh gorden-gordenannya kan. Habis berbuat tidak senonoh, mau nyantai, tinggal keluarin aja tuh TV 27 inci dari bawah. Boom, mantap. Anyway, jok tengahnya tentunya juga nggak dibiarin standar ya. Di Staria Lombardi ini jadi luar biasa besar gini dan mewah gini ya, kayak VIP seats gitu. Ada Ottoman footrestnya, jadi kita bisa bersandar
relax. Headrestnya yang ukurannya kayak bantal gede banget ini bener-bener kelihatan eksklusif ya ini jok, dan kelihatan luar biasa nyaman. Dan semua pelapis jok di tengah sini juga dimewahin ya. Joknya pakai bahan kulit microfiber putih gini. Buat sandaran tangannya ada lapis kulit berjahitan hitamnya. Bagian dalamnya yang sentuhan sama paha kita itu dikasih semacam bahan suede. Kontrol joknya dipakein kontrol alat jok Mercy gini nih. Dan samping dudukan joknya pun dilapis kulit. Mau kontrol fitur atau posisi joknya pun bisa dilakuin dari layar kecil ini yang muncul dari tengah-tengah sini. Widih, atau tentunya bisa diumpetin lagi ya layarnya kalau kita nggak mau ada ini. Keren ya. Kalau ada yang kurang, mungkin di tengah sini nggak ada meja lipat kali ya. Cukup penting kan itu padahal di kalangan eksekutif biasanya. Dan di masing-masing jok juga ada storage mungil ini yang mungkin bisa jadi tempat sampah atau cup holder di depan ini ya. Sunroof besarnya standarnya Staria masih ada, dan uniknya kontrolnya ditambah ini dari baris kedua juga bisa pakai layar tengah sini. Jelas ngasih feel mewah buat penumpang di baris kedua ya overall. Door trim di pintu pun dilapis ulang ya. Jadi tengahnya nggak plastik doang, tapi jadi pakai lapis kulit microfibernya Lombardi yang bikin lebih lembut dan premium lagi. Nah, jok baris ketiganya tetap ada ya, dan tetap pakai jok standarnya Staria. Jadi tetap bisa bawa penumpang yang banyak. Tapi bahan kulitnya tentunya diganti ya, jadi kulit microfiber yang sama kayak di tengah, jadinya kerasa lebih mewah. Tetap ada 3 headrest yang artinya di belakang sini tetap bisa bawa 3 penumpang. Sama kayak tengahnya ya, bagian kiri kanannya yang di bawahnya jendela, ini pun dilapis ulang kulit microfiber ya, jadinya nggak plastik doang lagi. Sentuhan yang mantep ya. Nah, meskipun kelihatan gak disentuh, tapi tenang, baris pertamanya juga sebenarnya disentuh kok. Joknya dilapis ulang pakai kulitnya Lombardi jadi lebih mewah lagi. Begitu juga di pintunya ya. Bagian yang tengahnya ini juga dilapis kulit tambahan. Sedangkan bawahnya tetap full plastik. Dashboardnya nggak ada tambahan sih. Tetap pakai model dari Hyundai standar yang tengahnya ada panel vertikal besar dan setirnya yang dilapis kulit gini. Tapi kalau lihat ke pilar A-nya, ini juga dilapis ulang nih pakai kulit putihnya Lombardi ya. Nice. Detail-detail lain di dalam, sun visor yang kiri dan kanan sama-sama ada card holdernya ya di dalam, dan ada kaca yang bisa ditutup buka plus lampunya juga. Dan kalau digeser ke samping bisa slide kayak gini nih. Pegangan tangan di depan hanya ada di sisi penumpang ya, di driver nggak ada. Di baris kedua, kiri kanannya ada yang model lipat gini tapi tanpa gantungan baju ya. Plus di partisinya ada handlebar raksasa juga. Sedangkan di baris ketiga ada handlebarnya juga nih, yang posisinya agak dekat ke baris kedua ya. Soalnya ini kan sebenarnya buat baris ketiga di versi Staria 9-seater ya kan. Ada gantungan bajunya juga di kiri kanannya. Sedangkan buat yang paling belakang alias yang aslinya di baris keempat itu nggak ada pegangan tangannya ya. Lampu kabinnya di paling depan ada LED 2 titik, di tengah ada LED 1, dan di baris ketiga ada LED 1 lagi. Dan di partisinya sebenarnya ada ambient lightnya banyak ya, yang baru kelihatan di malam hari. Dan pas kita baru buka pintu gesernya, itu juga bakal disambut lampu halogen kecil gini yang nerangin sisi tapakan kaki pas masuk. Sayangnya model jendela geser bawaan Staria standarnya di baris kedua dipertahankan ya, yang agak ngasih kesan mobil komersil gitu ya. Meski enaknya dia ada blind atau tirai kayak gini nih yang bisa kita angkat buat nambahin privasi lebih di tengah. Jendela baris ketiga ini pun tetap bisa dibuka mungil kayak gini ya, dan ada tirainya juga ya yang maksimalin privasi sampai ke baris ketiga. Dan di luar yang kelihatan, Lombardi juga pakein peredaman kabin tambahan ya supaya mobilnya lebih kedap suara dari dalam. Tapi gimana rasanya duduk di jok super mewahnya ini? 4. Seperti apa duduk di belakang? Well, karena ini mobil dibuat untuk kaum VIP, so bintang utamanya jelas ada di jok belakang lah ya, tepatnya jok baris kedua. Makanya kita mulai dulu dari rasa duduk di baris kedua ya. Oke, buat masuk ke tengah, karena Staria ini pakai pintu geser jadi jelas luas banget ya. Plafonnya tinggi, jadi nggak perlu nunduk-nunduk dan masuknya jadi gampang. Nah tapi emang footstep defaultnya Staria termasuk agak tinggi ya kalau dibanding naik ke Alphard. So, napaknya jadi agak tinggi gini. Nah, di unit Staria Lombardi yang kita videoin ini, emang dikasih footstep tambahan retractable ini. Tapi ini opsional ya, nggak ada di standarnya, tapi emang mempermudah banget sih proses masuknya. Nah ini dia si jok super mewahnya. Posisi duduk di sini termasuk tinggi nih ya, dan emang langsung kerasa nyaman. Ini jenis joknya yang bener-bener nge-support kita gitu ya. Baru mulai duduk aja langsung kerasa ya enaknya. Nah pengaturan joknya kiri kanan ini full elektrik ya. Bisa kita atur dari kontrol fisikal yang kayak kontrol jok Mercy ini. Pengaturannya 10 arah ya, bisa slide, recline, atur recline bagian pundaknya aja, atur headrestnya, dan atur Ottoman footrestnya. Mantap! Dan ada 3 memorinya juga ya.
Atau bisa juga aturnya dari kedua layar ini nih yang bisa nongol dari tengah-tengah jok. Di bagian seat control ya, tuh bisa kita pilih mau atur bagian mana. Kebanyakan sama aja yang bisa diatur. Tapi selain di sini bisa dilihat langsung di layarnya, ada juga tambahan buat atur lumbar jok raksasa ini ya. Sama ya, memorinya pun bisa diakses dari sini. Ruang kakinya, ini kalau kita slide sampai paling mundur, ruang kakinya termasuk aman banget. Ingat ya, ini udah kepotong sama partisi raksasanya dibanding di Staria standar. Tentunya ini fleksibel joknya, mau kita stopin di mana buat sisain ruang kakinya seberapa. Sampai mentok maju pun juga bisa ya. Ruang gerak sepatunya sangat-sangat aman karena di bawah partisinya dibuatin lubang besar gini. Jadi kaki kita pun masih bebas geraknya ya. Bahkan pas Ottoman footrestnya kita mentokin pun masih aman. Cuman emang kaki kita nggak bisa naik-naik banget aja ya. Tapi nggak masalah lah, diatur segini pun udah sangat-sangat nyaman. Super nice. Nah, headrestnya diaturnya elektrik juga ya. Dan ini kiri kanannya dapat support besarnya. Jadi kepala kita nggak bakal jatuh ke samping pas ketahan. Meski headrest ini nggak seempuk yang kita kira sih ya, tapi tetap nyaman sih overall. Ruang kepalanya masih sangat aman, apalagi ada kaca yang besar juga dari sunroof di atas yang ngasih feel lebih lega ya. Buat sandaran tangannya di kedua sisinya dapat armrest berlapis kulit gini, empuk ya. Dan jangan lupa tadi ada tirainya ya di baris kedua sini. Oke, karena lantainya rata dari kiri ke kanan, jadi kalau mau pindah ke kiri kanan nggak masalah, bakal gampang banget. Emang surga sih ya di tengah sini, duduk direbahin gini, tutup tirai sambil nonton TV di perjalanan jauh, bakal nikmat banget, mantap. Oke, sekarang kita ke paling belakang. Nah, buat ke baris ketiga nggak bisa langsung lewat tengah kayak Staria standaran lagi ya, karena kan jok baris keduanya ini gede banget. Nah, kita tinggal klik aja sini tombol yang ada di samping jok ini yang depan. Nanti joknya bakal maju ke depan secara elektrik supaya kita bisa napak ke baris ketiga ya. Sama ya, jok sebelah kiri juga bisa kayak gitu, tinggal pencet aja tombolnya dan nanti 19 detik kemudian bakal full maju dan bisa napak ke belakang. Nah, aksesnya termasuk sempit ya, tapi paling nggak masih ada buat napak kakinya dan ada pegangan tangannya juga. Oke, di belakang sini posisi duduknya lebih tinggi ya dibanding yang di baris kedua. Sudut paha kita masih sedikit banget naik, tapi masih termasuk nyaman banget lah ya buat duduk orang dewasa 173 cm kayak kita juga. Nah, jok baris ketiga ini bisa di slide fleksibel banget ya. Bisa sampai super maju gini buat ngasih ruang bagasi lebih luas, atau dimundurin super mentok gini buat ngasih ruang penumpang baris ketiga lebih lega. Ruang kakinya tentunya fleksibel ya. Ini kalau jok baris keduanya udah digeser paling mundur nih, dan ruang baris ketiga ini juga dibuat paling mundur. Masih aman banget ya ruang kakinya. Dan tentunya ini fleksibel, mau seberapa ruang kakinya tergantung seberapa kita maju mundurin joknya. Sayangnya ruang gerak sepatunya hampir nggak ada nih kalau kita selonjorin kaki kita, karena jok baris keduanya full sampai ke bawah gini, jadi kaki kita nggak bisa nyelip-nyelip ya. Lanjut, headrestnya adjustable di ketiga sisinya. Sudut rebahnya cukup fleksibel baris ketiganya. Aturnya pakai tali ini ya, dari tegak banget gini sampai paling rebahnya segini. Sayangnya ini sama sekali belum mendekati sudut tiduran sih, tapi cukup rileks lah. Ruang kepala baris ketiga masih aman banget, salah satu kelebihan mobil kotak ini ya. Buat sandaran tangan di pinggir dilapis kulit ya, jadi cukup empuk. Di atas ini juga bisa, sisi satunya lagi juga dilapis kulit. Dan jangan lupa juga tadi bisa naikin tirai ini ya. Nah, catatan, duduk di baris ketiga ini kalau kita ngelihat ke depan itu cukup terhalangi sama jok tengah besarnya itu ya. Jadi emang sedikit ngurangin feel leganya. Oke, baris ketiga ini masih bisa duduk bertiga ya, lantainya rata, jadi napak ke tengahnya masih gampang. Tapi dudukan joknya lebih tinggi ya dibanding kiri kanannya, tapi masih cukup empuk. Sandarannya juga lebih maju dan masih cukup empuk, dan ada headrest jadi kepala kita nggak bakal ngedanga. Dan seatbelt di tengah sini 3 titik juga ya. Kalau mau keluar lagi dari belakang tinggal klik tombol ini lagi ya di baris keduanya. Nah, jangan lupa baris pertamanya masih ada ya. Sama nih, footstep elektrik tambahannya bakal kebuka pas kita buka pintunya ya. Pintunya sangat-sangat berat ya, mantap feel-nya. Sudut bukanya juga termasuk lebar. Nah, aslinya napaknya cukup tinggi nih, tapi karena ada footstep tambahan tadi jadi cukup mudah ya. Tapi sayangnya di pilar ACC driver itu nggak ada pegangan tambahan atau assist grip ya, buat bantuin masuk. Padahal di sisi penumpangnya ada loh itu. Jadi mau nggak mau kita buat bantu masuk kita pegangan sama pilar A-nya langsung gini. Nah, posisi duduk depan sini sangat-sangat tinggi nih, apalagi karena dashboardnya super rendah, jadi visibilitas ke depan sangat-sangat bagus ya. Nah, tapi ngelihat ke sampingnya, kalau yang sisi penumpang depan ada kaca tambahan di pilar A buat ngelihat keluar lebih bagus, sayangnya yang sisi driver kacanya ketutup sama sistem intercom tambahan yang ini nih.
Ya meskipun sebenarnya ukuran kaca sampingnya juga udah gede sih ya, jadi masih cukup oke. Nah, pengaturan jok drivernya elektrik ya, 6 arah dengan pengaturan ketinggian yang depan dan belakang. Tapi nggak bisa diatur recline atau sudut rebahnya. Yes, fitur reclining ini dimatiin sama Lombardi. Dan slide-nya pun nggak bisa jauh-jauh ke belakang. Jadi posisi duduk kita cenderung dekat ke setirnya. Karena di belakangnya ada partisi raksasanya ini ya. Jadi emang dibikin supaya partisinya nggak sampai ketabrak. Makanya overall duduk di depan sini agak tegak dan agak kurang ergonomis ya. Ada pengaturan lumbar 4 arah juga yang di sisi driver. Sedangkan yang penumpang depan hanya bisa slide aja ya, nggak bisa recline juga tentunya. Headrestnya bisa dinaik turunin dan enaknya sangat empuk ya ini buat sandaran kepala. Posisinya juga termasuk ergonomis, jadi kalau sandaran sambil nyetir, kepalanya nggak bakal ngedanga. Headroomnya cukup aman ya, meski nggak terlalu luas. Dan kalau dibuka gini, sunroofnya bakal ngasih feel lebih lega ya. Oke, di tengahnya yang driver dan penumpang depan dapat armrest adjustable gini nih, empuk ya, dan angle-nya juga bisa di set. Yang di pintu juga dilapis kulit dan empuk ya buat sandaran tangannya. Seatbelt-nya bisa diatur naik turun juga, setirnya selain tilt bisa teleskopik juga, dan ini bisa sampai dekat banget ya, karena joknya nggak bisa mundur banget. Sedangkan sandaran kaki kiri drivernya dapat pad plastik gini ya. 5. Fitur berlimpah. Fitur Staria aja sebenarnya udah banyak ya, tapi ditambahin Lombardi emang berasa jadi lebih sadis lagi. Pertama di jok baris keduanya dulu ya. Kalau ngeliat ke bagian di bawah armrest pinggirnya ada 4 tombol ini nih. Ada buat aktifin pendingin jok alias ventilated seats, buat aktifin penghangat jok alias heated seats, dan ada buat aktifin massage seat atau jok pijet ya, 6 titik. Mantap ya, ada jok pijetnya segala. Tentunya semua fitur ini bisa diatur juga dari layar yang di tengah-tengah ini. Dan ngomong layar yang di tengah, nah ini bisa diumpetin atau ditongolin ya. Cukup klik aja tombol yang di atas ini nih dan nanti bakal muncul perlahan gini. Ada 2 layar ya, yang kanan buat atur jok kanan dan yang kiri buat atur jok kiri. Isinya ada seat control buat ngatur setiap posisi joknya termasuk lumbar dan memori, dan ada buat aktifin setiap fitur joknya tadi. Setting up ini buat atur brightness layarnya ya, dan lock screen ini buat munculin lock screen Lombardinya ini. Kalau mau diumpetin lagi layarnya, tinggal klik lagi aja tombol yang di atasnya ini. Mantap! Layar lainnya ada di tengah-tengah partisi ini nih, yang super mungil. Ini buat kontrol banyak fungsi kabinnya nih. VIP Glass ini buat naik turunin kaca partisinya. Nice ya! Magic Window ini buat bikin kacanya jadi nggak tembus pandang. Jadinya driver nggak bisa lihat ke belakang dan sebaliknya. HD Screen ini buat nongolin TV 27 inci ini. TV ini bisa dipakai TV dari DVB, bisa nonton Netflix juga, YouTube, atau apapun yang bisa disambungin pakai kabel HDMI bisa lah ya di sini semua. Kalau udah selesai pakai TV-nya, tinggal klik lagi di layar kecil tadi buat diumpetin ke bawah lagi. Nice ya. Ambient light ini buat mati nyalain lampu di partisinya. Panoramic roof ini buat tutup buka shade sunroof di baris kedua ya. Ini cukup unik soalnya aslinya shade sunroof ini hanya bisa dikontrol dari kontrol baris pertama sini nih, yang ada di sebelah kontrol sunroof depan ya. Anyway, sunroof depan ini bisa tilt and slide, sedangkan yang sunroof belakang hanya bisa buka shade-nya aja ya. Balik lagi ke layar kecil ini, ada fungsi intercom nih. Jadi kalau kaca di partisinya dinaikin, driver nggak bakal bisa dengar penumpang di baris kedua ngomong apa, dan sebaliknya. Nah makanya disediain fitur intercom two-way ini nih. Kita tinggal klik aja intercom ini, dan nanti di depan bakal ada notifikasi kayak di telepon gitu. Dan drivernya tinggal klik tombol yang di pilar A ini, dan suara ngomongnya di depan bakal kedengeran dari situ ya. Sedangkan suara ngomong di baris kedua bakal kedengeran dari overhead konsol di atas ini nih, yang dekat kontrol AC ada speakernya gini ya. Nah drivernya kalau mau ngomong juga bisa ya, tinggal klik lagi aja tombol yang di depan. Asik ya. Dan balik lagi ke layar ini, yang di kiri dan kanan ini buat buka pintu gesernya ya. Yang gambar setting buat pengingat servis dan warranty bisa dimatiin dan ada knob volumenya ya. Lanjut, inputnya. Di baris kedua masing-masing joknya dapat 1 USB port Type A ya, yang posisinya ada di tengah-tengah. Tapi di bawah partisinya ada tambahan lagi. Di kiri ada tambahan 2 USB port Type A quick charging, dan yang kanan juga ada tambahan 2 lagi. Plus di tengah partisinya ada 1 colokan rumah AC 220 volt kayak gini. Nice ya. Masing-masing jok VIP ini juga dapat wireless charger. Yang keren ya, HP kita tinggal ditaruh aja gini nih di samping joknya kayak gini, dan HP kita bakal ke-charge ya. Jok kiri dan jok kanan dapat ya. Mantap. Sedangkan baris ketiga, di kiri dapat 2 USB port, di kanan juga dapat 2 USB port lagi. Di bagasi juga ada 1 outlet 12 volt, dan di baris paling depan di dashboardnya ada wireless charger juga ya.
Dan di bawahnya ada 2 USB port dan 1 power outlet. Oh iya, karena ada partisi, jadi driver udah pasti nggak bisa lihat kaca tengah buat nengok ke belakang mobilnya ya. Makanya dikasih spion digital gini, yang nambah 1 kamera lagi di belakang sini nih, buat selalu bisa ngeliat ke belakang mobilnya dengan jelas. Ini juga berfungsi buat DVR ya, jadi selalu ngerekam kejadian di sekitar. Dan ada ekstra 1 kamera depan juga buat ngerekam kejadian di depannya juga. Sound systemnya juga dapat tambahan ya, audio two-way buat penumpang baris kedua. Dan ada subwoofer 10 inci di belakang. Sisanya lebih ke fitur Staria 9-seater aja sih ya. Buat buka pintu gesernya ada fitur Smart Power Sliding Door. Jadi kalau mobilnya terkunci, kita tinggal masukin aja kuncinya ke kantong, deketin mobilnya dan deketin sisi pintu yang mau kita buka. Nggak usah pencet apa-apa ya. Dan beberapa detik kemudian pintunya bakal kebuka sendiri. Ini bakal kepake kalau kita tangannya lagi full barang ya. Dan ini bisa dilakuin di kedua pintunya. Dan tentunya bisa dimatiin dari MID kalau nggak mau ya. Tentunya pintu gesernya bisa dibuka pakai cara standar tarik handle-nya juga, atau bisa juga tekan tombol hitam ini di handle-nya buat bukanya. Atau bisa tahan tombol di remote-nya, atau bisa juga tahan tombol yang ada di overhead console di depan sini, bisa tarik handle yang ada di dalam mobilnya, dan yang baru di Lombardi bisa klik layar kecil di partisi ini ya buat tutup buka pintunya. Lanjut, ini remote kuncinya. Ada passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin dan kita klik tombol ini di handle pintunya dan kuncinya bakal kebuka sekaligus spionnya juga kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja tombol di handle-nya dan spionnya juga bakal nutup lagi. Bisa nyambut kita juga nih kalau remote-nya dikantongin, pas kita deketin mobilnya nanti spionnya bakal kebuka sendiri ya. Tapi ini kuncinya belum kebuka ya, jadi harus klik tombol hitam itu tadi dulu. Dan tentunya ada tombol start stop mesinnya. Ada remote engine start juga buat nyalain mesin mobilnya langsung dari luar. Tinggal klik tombol lock aja dan klik plus tahan tombol remote start ini beberapa detik dan mesin mobilnya bakal nyala. Selain nyalain mesin, ini juga bakal nyalain AC ya, supaya kabinnya langsung dingin dari sebelum kita masuk ke mobil. Dan yang unik, bahkan remote ini bisa kita pakai buat buka semua jendela dan pintu nih. Cukup tahan aja tombol unlocknya dan nanti jendela depan dan kedua pintu geser plus pintu bagasinya bakal kebuka semua. Dan kalau mau tutup lagi, semuanya tinggal tekan dan tombol tahan locknya aja. Lanjut, jok baris pertamanya ada juga pendingin jok alias ventilated seats ya. Dan penghangatnya alias heated seats. Masing-masing 3 level nih bisa kita aktifin dari kontrol di depan sini. Mantap! AC-nya dual zone auto climate control, tapi suhu yang bisa dibedain yang di depan sama belakangnya. Suhu paling dingin 16,5 derajat dan paling panas 27,5 derajat. Buat auto AC-nya unik nih, ada 3 level gini. Ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan dan bisa atur arah angin ke kaki. Nah, buat atur AC belakangnya bisa dari depan sini juga nih dengan klik rear ini. Dan nanti dia bakal muncul di head unit tuh detailnya ya. Bisa kita set auto juga lagi. Atau bisa juga langsung dari tombol yang di baris kedua sini nih, yang dipindahin dari Staria biasa ya, jadi di tengah plafon sini. Ventilasi AC baris kedua dan ketiga semuanya terintegrasi di plafon gini ya, rapi. Nice! Rem parkirnya elektrik ya di kanan dashboard sini. Tarik buat aktifin dan tekan sambil injak pedal rem buat non-aktifin. Ada auto hold juga ya buat nahan remnya yang posisinya di tengah tombolnya. Lampunya otomatis, wipernya sayangnya belum otomatis tapi intermittent variable. Setir sebelah kanan ada cruise control dan buat atur MID. Setir sebelah kiri ada buat atur audio sama voice command dan teleponi. Kedua jendela depan auto up down. Instrumen clusternya full digital 12,3 inci kayak gini nih. Nah ini ada 4 tema ya. Bisa kita set supaya ganti temanya pas ganti mode bergendara gini. Atau bisa juga kita set buat diganti manual gini. Kalau diganti manual ada tema keempat ya, yang bentuknya kotak-kotak modern gini yang beda sendiri. Menunya ada speedometer digital dan info MID standar ya. Settingsnya dari setting safety driver assistance yang kita kasih lihat di nomor setelah ini. Setting layar instrumen clusternya buat ganti tema. Bisa set kapan konsumsi BBM reset otomatis. Bisa set mati nyalain indikator yang muncul pas kita ganti setting lampu dan wiper. Layar indikator peringatan jalan bersalju. Mati nyalain suara awal pas nyalain mobil. Lanjut ke settings perlampuannya, buat set brightness instrument cluster, buat set one touch turn signal mau kedip berapa kali, set ambient lightnya yang di konsol tengah, set volume home. Nah selanjutnya settings perkuncian, dari mau auto lock kapan dan auto unlock kapan, bukaan bagasi elektrik yang mau seberapa tinggi, mati nyalain fitur bagasi ketutup sendiri dan smart power tailgate dan sliding door tadi, dan mati nyalain fitur remote power doors dan tailgate yang buat buka semua pintu pakai kunci tadi. Lanjut, mati nyalain rear occupant alert, atur pengingat servis, mati nyalain fungsi lampu dan spion
rem penyambut kita, mati nyalain wireless charger, mati nyalain wiper belakang yang nyala otomatis, dan terakhir bisa atur setting standar kayak satuan unit dan ada TPMS-nya ya. Oke, head unitnya layar sentuh 8 inci dan di sekitarnya ada tombol fisikalnya plus ada knob volume dan skip track-nya juga. Ada wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto, jadi mau pakai Google Maps, Apple Music, Spotify dan lain-lainnya itu nggak perlu pakai kabel lagi ya. Mantap. Lanjut, fiturnya ada voice memos buat ngerekam suara kita, ada quiet mode buat matiin speaker-speaker belakang dan ngelimit suara speaker di depan supaya penumpang belakang bisa tidur. Ada buat atur AC penumpang belakang juga, dan settingsnya ada radio noise control buat kurangin kresek-kresek di radio. Gimana? Sadis ya fitur-fiturnya? Safety cukup lengkap. Oke, Lombardi nggak nyentuh bagian ini ya. So bagian ini sama kayak yang kalian dapat di Staria Signature 9 standar. Dari yang standar, rem depannya dan belakang sama-sama cakram ventilasi. Tentunya rem ABS dan EBD komplit ya. Ada traction control dan stability controlnya. Kalau tombolnya diklik sebentar nanti bakal matiin traction controlnya aja. Dan kalau ditahan lama bakal matiin stability controlnya juga. Ada hill start assist juga atau Hyundai nyebutnya hill ascent control yang bisa nahan rem beberapa detik di tanjakan pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas. Lanjut, ada multi collision brake. Ini fitur yang bisa mendeteksi kalau kita terjadi tabrakan, nanti sistemnya bakal otomatis ngerem mobil kita perlahan supaya membuat kita terhindar dari terjadinya tabrakan kedua. Airbagnya ada 6, di depan ada 2, airbag samping ada 2 yang posisi ada di samping jok depan dan 2 airbag pilar yang memanjang. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik yang terintegrasi dan di depan juga ada 4 titik lagi. Dan ada indikatornya nih di MID-nya dan bisa dimatiin juga ya pakai tombol dari sini. Kameranya selain satu di belakang, ada juga satu di masing-masing spion dan satu lagi di depan. Jadi ada 4 kamera yang ngasih pandangan 360 derajat dan garisnya bisa muter kalau kita belokin setirnya. Plus angle kamera yang tersedia juga banyak gini nih ya. Ini termasuk blind spot view monitor yang kalau kita nyalain lampu sen ke kiri bakal munculin gambar kiri mobil di instrumen cluster. Dan kalau nyalain sen ke kanan bakal munculin gambar yang sebelah kanan. Mantap! Ada tire pressure monitoring system yang ngasih tahu tekanan ban di setiap bannya. Dan meskipun pakai jok khusus dari Lombardi ini, tapi dudukan ISOFIX di baris kedua tetap ada ya. Nah, karena ini basisnya varian 9-seater, jadi fitur safety aktif alias smart sense-nya itu nggak sebanyak yang 7-seater ya. Rem otomatis atau lane keeping di sini nggak ada. Yang ada paling sistem blind spotnya ya, tapi hanya berupa warning aja tanpa assist kayak yang di 7-seater. Ini bakal nyalain indikator merah di spion kalau deteksi ada objek di titik buta. Dan kalau kita tetap nyalain lampu sen ke arah situ, nanti indikatornya bakal berkedip dan bunyi. Ada sistem rear cross-nya juga, sama ya, warning aja. Ini kalau kita lagi mundur dan ada objek mendekat dari belakang kiri atau kanan, indikator di MID-nya dan spionnya bakal bunyi ya. Ada rear occupant alert juga, ini bakal ngasih peringatan buat cek jok belakang pas kita matiin mobil dan mau keluar ya. 7. Bagasi dan storage. Kayak Staria standarnya, bagasi Staria Lombardi ini juga udah elektrik nih dan bukanya bisa pakai banyak cara ya. Bisa pakai remote gini, ditahan aja. Bisa pakai tombol di kabin yang ada di atas gini. Bisa pakai cara yang smart power tailgate. Jadi ini tinggal kita kantongin aja remote-nya. Kalau misalnya kita lagi pegang banyak barang, deketin pintu bagasinya dan beberapa detik kemudian bakal kebuka sendiri pintunya setelah bunyi pip 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 gitu. Ini bisa dimati nyalain dari MID ya. Dan terakhir buka biasa pintunya. Klik aja tombol di bawah sini. Nah, dari MID juga bisa diatur ya ketinggian buka pintu bagasinya. Oke, pintu bagasi Staria ini luar biasa besar ya. Jadi pastikan kalian parkirnya nggak mepet-mepet. Dan ini juga sangat-sangat tinggi kebukanya. Nah, bibirnya super mengotak nih dan super lebar. Jadi masukin barang lebar sih bakal gampang banget. Dan bibirnya pun sangat-sangat rendah dari tanah jaraknya. Jadi kalau mau masukin barang yang berat, angkatnya nggak perlu sulit-sulit ya. Lantainya juga rata ya. Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam, tinggal langsung tarik aja, nggak perlu diangkat dulu. Nah, di bawah lantai sini nggak ada apa-apa ya. Adanya paling buat turunin ban serep aja nih, diputer dari sini. Ban serepnya di bawah ya. Tapi di kanan sini ada tambahan subwoofer dari Lombardi ya. Termasuk satu tambahan power outlet ini nih. Nice. Yang kiri nggak ada apa-apa sih, paling ada gantungannya doang. Oke, ruang bagasinya. Ini sebenarnya super fleksibel ya. Pakai tuas yang sebelah kiri sini, kita bisa geser joknya maju mundur. Jadi kalau digeser sampai paling mentok ke belakang gini, ya ruang bagasinya jadi hampir nggak ada. Tapi penumpang baris ketiganya masih luas banget ruang kakinya. Sedangkan ini kalau kita geser maju sampai mentok ya, bagasinya jadi super luas nih. Tapi penumpang baris ketiganya jadi nggak bisa duduk. Dan sudut terbahan jok belakang ini juga fleksibel ya. Aturnya pakai tali yang ini nih. Kalau kalian buat lebih tegak, jelas penumpangnya duduk lebih nggak enak. Tapi ruang bagasinya jadi lebih besar. Dan kalau dibuat lebih rebah, penumpang duduknya lebih nyaman tapi lebih makan ruang bagasinya. Oh, kalau kita pakai tuas yang sebelah kanan sini, dudukan jok baris ketiganya ini bisa dinaikin gini ya. Ini supaya kita bisa geser jok ini ke depan lebih jauh lagi. Dan sandaran jok paling belakang ini bisa kita lipat gini ya dan taruh barang di atasnya. Fleksibel lah. Kalian sesuaiin aja kebutuhan penumpang dan bagasinya. Oke, buat untuk bagasinya di kanan ada handle-nya atau bisa pakai tombol di sini. Kalau klik yang sebelah kiri, dia bisa langsung tutup secara elektrik atau kalau kita aktifin fitur tailgate auto close dari MID, kita bisa tinggal jauhin aja bagasinya. Nanti beberapa detik kemudian mobilnya bakal deteksi
deteksi nih pemegang kuncinya udah menjauh dan dia bakal nutup sendiri bagasinya. Kalau misalnya nih kita nyalain fitur tailgate auto close ini, tapi pas kita jauhin bagasi kita nggak mau pintunya nutup, kita tinggal klik dulu nih tombol yang sebelah kanan sini nih di pintu bagasinya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Delapan, eksterior sama persis. Tampilan Staria Lombardini gak ada bedanya nih sama Staria biasa. Paling ada emblem Lombardini aja di belakang yang ngasih tahu wujudnya sebagai Staria termahal. Sedangkan footstep elektrik ini yang otomatis kebuka pas kita buka kunci mobilnya atau buka pintu, itu bukan dari Lombardia, tapi tambahan opsional dari Hyundai-nya. Keren juga sih ini. Buat mengingatkan, dimensi Staria ini luar biasa masif ya. Panjangnya 5,2 meteran, yang artinya lebih besar dari Alphard, Lexus LM, Odyssey, Carnival atau H1 yang dulu. So, sangat-sangat besar. Tampilannya setelah muncul di tahun 2021 kemarin pun masih belum memudar. Masih kelihatan luar biasa out of this planet, saking futuristiknya. Respon kebanyakan orang pun masih sama kalau lihat ini, antara suka banget atau ya nggak suka banget. Detail desainnya, depannya yang jadi inspirasi Stargazer nih ya jelas 55 Robocop karena garis lampu paling atasnya yang full menyambung itu. Grillnya juga bukan main besarnya, bentuknya ketiga dimensian gitu dan dia dari ujung sampai ke ujung. Yang makan housing lampunya juga ya. Ada garis panjang piano black bermotif di bawahnya ya. Dan isi lampunya juga keren nih, banyak banget proyektornya. Detail lampu depannya, di arealnya LED dari lampu panjang yang kiri dan kanan doang. Lampu malamnya, lampu yang tengahnya ikut nyala juga. Lampu besar dan lampu jauhnya set proyektor LED yang di bawah. Dan lampu seinnya juga LED proyektor yang di paling atasnya itu. Sampingnya, kaca Staria ini seakan kayak dibuat full nyambung dari jendela paling depan sampai paling belakang. Dan ukuran jendelanya pun besar banget nih ya, ngasih kesan yang unik. Dan kalau kalian nggak pakai kaca film yang gelap, mobilnya dijamin bakal kayak akuarium berjalan. Handle pintunya yang ada kopernya cuma bagian yang atasnya aja ya. Spionnya pun dikasih komponen koper-koperan gini kayak di grillnya. Dan di dekat spion kayak dikasih panel piano black yang ada sirip-siripnya gini ya. Velgnya 18 inci dan kita suka nih motifnya yang kelihatan complicated gini. Ngasih komplimen ke bentuk overall mobilnya yang clean gitu. Ukuran bannya 235/55R18. Belakangnya bentuk yang kelihatan mengotak sendiri dibanding samping dan depannya yang kayak kapsul tadi. Ini juga kelihatan bersih banget nih ya, terutama karena kacanya gede banget. Dan emblem mobilnya juga masuk ke dalam kacanya gini. Wiper belakangnya juga ngumpet di bawah spoilernya langsung. Jadi ngebuat pintunya ini super clean. Yang unik sih bentuk lampunya ya, dibuat super panjang vertikal gitu. Dan di dalamnya kayak banyak kotak-kotak yang di cover sama mika yang besar gitu di luarnya. Knalpotnya ngumpet banget di ujung kanan dan ngadep bawah ya. Detail lampunya yang paling atas itu cuma reflektor aja ya. Lampu malamnya LED yang panjang itu, lampu remnya juga sama, lampu seinnya LED juga di bawahnya, dan lampu mundurnya juga LED yang paling bawah. 9, mesin sama persis. Mesin Staria Lombardi nggak ada bedanya ya sama Staria biasa. Dia tetap diesel 2200 cc yang tenaganya di Staria sini 175 HP atau 177 PS dan torsinya 430 Nm. Masih cukup lah ya buat ngegotong bodi raksasanya ini. Transmisinya otomatis 8 percepatan, pindahin giginya pakai shift by wire yang tinggal dipencet aja nih. Tinggal injek rem sambil tekan aja mau masukin gigi yang mana. Dan ada pedal shift juga buat pindahin giginya secara manual ya. Ada mode pengendaraannya juga ya yang bisa dipilih pakai tombol di tengah sini. Ada mode comfort, eco,
Sport, dan terakhir kalau kita tahan bisa masuk ke mode Smart. Dan Staria ini penggerak roda depannya. 10 detail-detail lain. Yes, ubahan Lombardinya tentu dilakukan secara lokal ya, di kantor Lombardi di Jakarta Barat. Tapi Starianya ini sendiri diimpornya utuh langsung dari Korea ya. Rekomendasi BBM-nya, kalau kalian cetekin kap bensinnya ini, sekarang jadi ada tulisannya tuh ya, BBM dieselnya minimal pakai yang punya SETA number atau CN51. Artinya masih bisa pakai kayak Pertamina Dex Lite atau Shell Diesel. Tentunya pakai CN53 kayak Pertamina Dex atau BP Diesel juga bisa. Dan selain garansi Lombardinya tadi, garansi bawaannya Hyundai sendiri berlaku 3 tahun atau 100.000 km ya. Mana yang tercapai duluan. Sedangkan buat servisnya, gratis biaya jasa servis selama 5 tahun atau 75.000 km. Dan buat partsnya, gratis selama 3 tahun atau 45.000 km. So, kita memberikan soal Hyundai Staria Lombardi ini. Silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel video ini. See you next time.